Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda Afriani dari program studi Perbankan Syariah kelas C. Di sini saya akan membahas tentang materi kelompok 1, yaitu peranan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Baik, langsung saja. Pengertian akuntansi manajemen adalah proses mempersiapkan laporan operasional bisnis yang membantu manajer atau pimpinan dalam membuat keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Perbedaan utama antara akuntansi manajerial dan akuntansi keuangan berkaitan dengan penggunaan informasi yang dituju. Informasi akuntansi manajerial ditujukan untuk membantu para manajer dalam perusahaan untuk membuat keputusan bisnis yang terinformasi dengan baik. Sementara akuntansi keuangan ditujukan untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Dan akuntansi manajemen dapat dikatakan sangat berperan penting dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis di masa depan, khususnya pada persoalan perusahaan yang semakin kompleks karena praktik akuntansi manajemen yang tepat diperlukan dalam penyajian informasi akuntansi, baik itu perusahaan dan juga saat ini fungsi akuntan manajemen tidak hanya sebagai penyedia data saja dan tidak berfungsi hanya sebagai pembuat laporan keuangan, sebagai sistem atau internal auditor saja, namun perannya sudah semakin kompleks, mulai dari perencanaan, mengarahkan, mengendalikan, pengawasan, dan bahkan pengembalian. Baik, kita lanjut ke materi kedua, yaitu konsep biaya dan manajemen biaya atau cost management. Pengertian konsep biaya adalah konsep bayaran akuntansi yang melaporkan kalau seluruh perolehan item semacam peninggalan ataupun hal-hal yang dibutuhkan buat pengeluaran wajib dicatat serta ditaruh dalam pembukuan sebesar bayaran perolehan. Bersumber pada konsep bayaran akuntansi, peninggalan wajib dicatat pada bayaran pembeliannya, terlepas dari nilai pasarnya. Misalnya, bila suatu bangunan dibeli dengan harga 5 miliar, dia hendak terus timbul di novel pada angka itu terlepas dari nilai pasarnya. Jenis konsep biaya. Konsep biaya dibagi dalam beberapa jenis, diantaranya konsep biaya dalam hal perawatan, konsep biaya dalam hal sifat beban, konsep biaya dalam hal ketertelusuran, konsep biaya ditinjau dari tujuannya, konsep biaya dalam hal pembayaran, konsep biaya dalam variabilitas. Prinsip manajemen biaya mengidentifikasikan biaya yang bernilai tambahan dan tidak bernilai tambah. Melacak secara langsung biaya kegiatan tidak bernilai tambah dan melacak secara langsung biaya signifikan pada suatu tujuan pelaporan biaya. Menentukan pusat biaya untuk setiap kelompok kegiatan homogeni, meningkatkan keterlacakan biaya dengan menggunakan suatu sistem ABC, mengembangkan driver biaya untuk dapat menunjukkan
sebab akibat kegiatan dan biaya, mengumpulkan biaya daur hidup suatu produk, membebankan biaya suatu teknologi, membandingkan suatu membandingkan suatu biaya sesungguhnya dengan biaya target, menggunakan suatu biaya efektif atau cost efektif untuk pengendalian internal. Baik, kita akan lanjut ke materi ketiga, yaitu cost, volume, dan profit, analisis dan perencanaan laba atau profit planning. Analisis biaya volume atau laba atau CVP adalah suatu metode untuk menganalisis bagaimana berbagai keputusan operasi dan pemasaran akan memengaruhi laba. Analisis CVP memiliki banyak aplikasi, diantaranya menetapkan harga jual produk dan jasa, memperkenalkan produk atau jasa yang baru, menggantikan sebuah peralatan, dan menentukan titik impas. Analisis CVP didasarkan pada model eksplisit mengenai hubungan antara 3 faktor biaya, penjualan, laba, serta bagaimana perubahan dari ketiga faktor tersebut dengan cara yang dapat diprediksi ketika volume aktivitas juga berubah. Model CVP adalah laba operasi, sedangkan penjualan dikurang total biaya analisis. Biaya volume laba atau cost volume profit analysis adalah suatu alat yang bermanfaat untuk mengidentifikasi cakupan dan besarnya keadaan suatu perusahaan dalam membantu mencarikan solusi atau pemecahannya. Elemen-elemen cost volume profit: pertama yaitu analisis contribution margin, kedua analisis operating leverage, ketiga analisis margin of safety, keempat analisis break even point. Tujuan dari analisis cost volume atau profit. Tujuan cost volume profit adalah untuk menentukan volume penjualan dan bauran produk yang diperlukan untuk mencapai target laba. Hanya ada satu produk saja diproduksi, sebagaimana awal variabel yang tidak diketahui hanyalah volume penjualannya saja. Kita lanjut lagi ke materi keempat, yaitu perencanaan laba multi produk entity. Pengertian dari perencanaan laba multi produk entity. Perencanaan merupakan langkah awal dalam menjalankan suatu usaha sebelum menentukan dalam pengambilan keputusan, baik buruknya atau berhasil tidaknya keputusan dalam usaha tergantung dari matangnya rencana tersebut. Perencanaan merupakan fungsi dari manajemen dalam suatu organisasi atau lembaga yang tujuannya ke arah jangka panjang atau ke masa depan. Pengertian dari perencanaan laba menurut Mahfuz: perencanaan laba atau profit planning sering disebut budget perencanaan atau planning budget, atau rencana operasi planning operation adalah rencana dari manajemen yang meliputi seluruh tahap dari operasi di masa yang akan datang. Untuk mencapai tujuan perusahaan dibagi ke dalam 2 jenis rencana, yaitu rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Perlunya merencanakan laba karena pertama, jalannya perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada dalam kekuasaan perusahaan yang dapat dikendalikan dan faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan perusahaan yang sulit dikendalikan. Dan yang kedua itu, dalam menetapkan besarnya laba perlu diperhatikan adanya keterbatasan, misalnya saja kapasitas mesin, jumlah tenaga kerja, penyediaan bahan baku, dan sebagainya. Dan yang ketiga, dengan adanya keterbatasan tersebut, perlu direncanakan kombinasi jenis barang yang akan dibuat dan dijual sehingga diperoleh laba yang optimal. Perencanaan merupakan langkah awal dalam menjalankan suatu usaha sebelum menentukan dalam pengambilan keputusan, baik buruknya atau berhasil tidaknya keputusan dalam usaha tergantung dari matangnya rencana tersebut.
Perencanaan berfungsi dari manajemen dalam suatu organisasi atau lembaga yang tujuannya ke arah jangka panjang atau ke masa depan. Selanjutnya, analisis break even point. Tidak hanya memberikan informasi mengenai posisi perusahaan dalam keadaan impas atau tidak, namun analisis break even point sangat membantu manajemen dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Break-even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. BEP atau titik impas sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan untuk menarik produk atau mengembangkan produk, atau untuk menutup anak perusahaan yang tidak menguntungkan. Dengan kata lain, suatu usaha dikatakan impas jika jumlah pendapatan atau revenue penghasilan sama dengan jumlah biaya, atau apabila laba kontribusi hanya dapat digunakan untuk menutup biaya tetap saja. Baik, kita akan lanjut ke materi kelima dengan judul analisis perilaku biaya. Pengertian dari analisis perilaku biaya yaitu merupakan gambaran aktivitas perusahaan, di mana aktivitas tersebut menunjukkan suatu kegiatan naik turunnya suatu operasional perusahaan, sehingga ketika biaya yang dikeluarkan terlalu banyak daripada aktivitas tersebut. Terus yang kedua itu klasifikasi biaya. Pengertian biaya tetap yaitu biaya yang secara total tidak berubah saat aktivitas bisnis meningkat atau menurun. Maksud dalam kelompok ini adalah biaya penyusutan bangunan, mesin, kendaraan, dan aktivitas tetap lainnya. Gaji dan upah yang dibayar secara tetap, biaya sewa, biaya asuransi, pajak, dan biaya lainnya yang besarnya tidak terpengaruh oleh volume penjualan. Pengertian biaya semi variabel. Biaya ini merupakan kelompok biaya di mana dalam suatu item biaya atas total biayanya sebagian merupakan unsur komponen biaya tetap atau fixed cost, dan sebagian lain merupakan unsur komponen biaya variabel atau variable cost. Kelompok biaya ini menunjukkan perilaku yang konstan dan variabel dalam sebuah relevant range tertentu. Kategori biaya variabel membantu perusahaan membuat perencanaan, menentukan laba jangka pendek, dan mengendalikan sejumlah biaya perusahaan. Biaya variabel membantu pengambilan keputusan untuk kepentingan jangka pendek. Biaya variabel dapat mengendalikan biaya operasional perusahaan yang sedang berjalan. Biaya variabel akan membantu perusahaan dalam memberikan batasan kontribusi yang berguna. Biaya variabel juga dapat membantu perusahaan dalam menentukan sebuah penilaian. Baik, kita lanjut di materi ke-6 dengan judul analisis pengambilan keputusan jangka pendek atau marketing aspek. Pengertian pengambilan keputusan jangka pendek adalah manifestasi sikap dalam merespon kenyataan yang terjadi. Respon itu menghasilkan keputusan negatif atau positif. Jika ingin hasil keputusannya baik, maka terlebih dahulu memiliki sikap yang baik, karena sikap merupakan refleksi kognitif jiwa yang terdalam. Keputusan yang diambil dengan cara pengambilan keputusan yang baik tentunya akan menghasilkan keputusan yang bermutu, begitu juga sebaliknya. Nah, semakin mahir seseorang dalam menentukan keputusan yang bermutu, maka semakin meningkat kualitas dari suatu keputusan tersebut. 6 langkah pengambilan keputusan taktis menurut Hansen dan Mowen. Pertama itu definisikan masalah. Kedua, identifikasi beberapa alternatif. Ketiga, identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan. Keempat, dengan setiap alternatif yang layak. Kelima, hitung total biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Terus yang keenam, nilai faktor-faktor kualitatif
membuat keputusan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dari materi kelompok 1 sampai kelompok 6. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.